Baik, materi hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi. Ya, kompetensi ini adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh anggota Satpam, yaitu bagaimana melakukan wawancara, mengumpulkan informasi, baik bisa melakukan secara membuat berita acara pemeriksaan sementara, dan bagaimana kita membuat suatu laporan kejadian. Ini sangat penting sekali kemampuan ini harus dimiliki oleh anggota Satpam. Karena apa? Karena anggota Satpam sehari-harinya adalah selalu kita itu menangani keamanan. Dan ketika terjadi gangguan keamanan, maka Satpam harus bisa menindaklanjuti suatu kejadian. Dan sebagai mitra polisi, anggota Satpam memiliki kewenangan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai suatu kejadian untuk dilaporkan. Nah, anggota Satpam ini itu bisa dia mendatangi TKP ketika ada laporan suatu kejadian, misalnya anggota Satpam langsung ke TKP, kemudian melaksanakan tindakan pertama di TKP, yaitu menolong dan membantu orang apabila ada, kemudian menjaga TKP agar bersih, tidak ada orang yang masuk. Jadi status quo-nya dipertahankan. Nah, Satpam juga harus mampu bisa mengumpulkan informasi, termasuk meminta keterangan dengan melakukan wawancara. Ya, wawancara ini adalah bentuknya membuat berita acara pemeriksaan sementara, baik kepada korban, kepada saksi, atau orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana tersebut. Pengumpulan informasi ini dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang sementara atau BAP. Nah, Satpam, anggota Satpam ini dalam membuat BAP itu, BAP sementara yang dibuat oleh Satpam itu adalah non justisial. Artinya apa? Tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi berita acara pemeriksaan sementara yang kita buat itu hanyalah sebagai untuk bahan laporan. Karena menurut peraturan perundangannya, Satpam itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kasus. Ya, apa bedanya itu penyidikan dan penyelidikan? Jadi ketika ada suatu kasus kejadian TKP, Satpam datang melakukan tindakan pertama di TKP, kemudian polisi datang. Polisi itu akan melakukan penyelidikan. Artinya apa? Untuk mengetahui apakah suatu kejadian tersebut ada pelanggaran hukumnya atau tidak, ada unsur pidananya atau tidak. Nah, kalau ternyata dalam suatu kejadian tersebut ada unsur pidananya, maka polisi bisa melanjutkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan ini adalah membuat terang benderang suatu kasus dan menentukan siapa pelakunya berdasarkan apa? Berdasarkan alat-alat bukti atau barang-barang bukti yang ada. Nah, Satpam tidak memiliki kewenangan tersebut. Satpam hanya mengamankan TKP, kemudian melakukan meminta wawancara, meminta informasi dari orang-orang. Ya, bisa melakukan wawancara, bisa melakukan pertanyaan, ya, untuk apa? Sebagai bahan laporan. Jadi kewenangan Satpam ini terbatas. Kalau misalnya di kepolisian dalam membuat berita acara pemeriksaan, itu di atasnya itu ada tulisan pro justisia. Artinya apa? Berita acara yang dibuat oleh kepolisian itu bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Tapi kalau anggota Satpam hanya membuat berita acara pemeriksaan sementara saja, ya, untuk pengumpulan informasi sebagai bahan laporan. Nah, itu keterbatasan dari kewenangan yang dimiliki oleh anggota Satpam. Baik, anggota Satpam seperti tadi sudah disebutkan, itu sebagai anggota mitra polisi yang memiliki kewenangan yang terbatas. Ya, jadi kita hanya membantu mengumpulkan informasi saja, dan bahan informasi yang kita dapatkan ini bisa saja diberikan kepada kepolisian sebagai laporan awal, ya, dan kita akan gunakan sebagai laporan bagi pimpinan di perusahaan. Nah, kesalahan dalam melakukan berita acara pemeriksaan sementara ini sangat berat. Ya, karena apa? Karena banyak sekali anggota Satpam yang tidak memahami, ya, tidak memahami bagaimana melakukan suatu berita acara pemeriksaan, bagaimana Satpam meminta informasi atau mengumpulkan informasi.
Ya, seperti kita lihat di tahun 2022, di tahun 2023, ya ada 5 anggota Satpam di Ancol jadi tersangka kematian pengunjung, ada pengeroyokan hingga tewas 11 Satpam Rumah Sakit Karya di Semarang ditangkap, ya itu karena apa? Karena anggota Satpam memaksakan diri untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka orang yang melakukan suatu tindak pidana, ya satpamnya memukuli, melanggar HAM ya dengan cara apa? Memukuli, memaksa orang untuk mengakui suatu perbuatan. Padahal anggota satpam itu tidak perlu mendapatkan pengakuan dari tersangka, ya. Tidak perlu anggota satpam melakukan suatu tindakan pemukulan, pemaksaan ya untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Ya, jadi anggota satpam itu ketika membuat berita acara pemeriksaan sementara tidak mengejar pengakuan dari tersangka. Nah, ini harus diingat ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di KUHP ya, di KUHP. Di KUHP itu disebutkan pada pasal 117-nya bahwa penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Anggota Satpam sebagai mitra polisi itu bisa melakukan penangkapan apabila apa? Apabila tertangkap tangan. Nah, apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan? Tertangkap tangan itu adalah ketika orang sedang melakukan suatu tindakan pidana. Misalnya dia sedang melakukan pencurian helm, ya. Jadi ketika dia sedang mengambil helm, itu namanya tertangkap tangan. Atau sesaat sesudahnya, ketika dia sesudah mengambil helm, kemudian dia pergi, itu sesaat sesudahnya. Atau ketika diperiksa, ditemukan alat bukti pada dirinya. Misalnya ada helmnya yang dicuri, ada gunting untuk menggunting tali helm, ya ada tang dan sebagainya. Atau oleh orang-orang disebutkan bahwa dia pelakunya, ya Pak itu jamret, Pak itu copet, Pak itu maling. Nah, Satpam bisa melakukan penangkapan, ya. Dan penangkapan ini anggota Satpam sebagai mitra polisi bisa untuk menangkap dan melaporkan pada kepolisian berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, apa saja sih bukti permulaan yang cukupnya? Kita lihat di pasal 184 KUHP ya. Itu barang bukti permulaan yang cukup minimal 2 bukti. Ya, sekali lagi minimal 2 bukti dari 5 alat bukti yang sah. 5 alat bukti yang sah itu apa saja? Yang pertama adalah keterangan saksi. Ya, yang pertama keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi cukup hanya 2 saja. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah adanya keterangan saksi. Ada orang yang melihat, ada laporan dari korban, itu udah satu alat bukti. Kemudian apa? Ada petunjuk bahwa dia pelakunya. Sudah cukup 2 saja itu. Tidak perlu ada keterangan terdakwa, tidak perlu ada pengakuan dari terdakwa. Sehingga apa? Sehingga saat anggota Satpam terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum, terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia dengan cara melakukan pemaksaan ya atau penganiayaan. Nah, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Itu berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu pidana, suatu peristiwa yang tidak harus didengar sendiri, ya, atau ia lihat sendiri. Kemudian petunjuk. Apa yang maksud dengan petunjuk? Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, ya, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Ya. Nah, itu cukup itu saja. Ada laporan, ya, bisa ada saksi, bisa ada laporan dari korban, kemudian ada petunjuk. Ya udah cukup 2 itu saja, Bapak boleh melakukan penangkapan dan melaporkannya pada pihak kepolisian. Ya, jadi tidak perlu mengejar pengakuan dari tersangka. Nah, contoh-contoh petunjuk misalnya keterangan saksi ya. Saksi melihat terdakwa di lokasi kejadian pada waktu tertentu. Kemudian surat ya atau dokumen yang menunjukkan motif atau rencana kejahatan. Kalau kita lihat ya kalau ada penggerebegan KPK itu mereka membawa dokumen-dokumen karena itu bisa menjadikan suatu alat bukti. Kemudian keterangan
dakwa berupa apa? Pengakuan atau penjelasan mengenai peristiwa yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Ya, nah itu saja ya, itu yang harus Satpam pahami sebagai dasarnya ya, bahwa sebagai dasar Satpam meminta informasi, melakukan wawancara atau membuat suatu berita acara pemeriksaan, Satpam tidak perlu untuk mengejar pengakuan dari tersangka. Ya, jadi kita pelajari bagaimana cara kita melakukan wawancaranya. Ketika kita melakukan wawancara, maka kita harus mempunyai suatu keahlian ya dalam melakukan pertanyaan. Bagaimana kita memiliki kompetensi ketika bertanya. Kalau bapak-bapak pelajari di intrapersonal skills, salah satu skills atau kompetensi atau keahlian yang harus dimiliki oleh anggota Satpam adalah kemampuan bertanya. Kemampuan atau keterampilan bertanya ini adalah suatu keterampilan, suatu kompetensi yang dimiliki seseorang untuk meminta keterangan atau penjelasan kepada seseorang untuk mendapatkan informasi tentang apa yang belum dimengerti. Ya, nah itu yang maksud dengan keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini perlu beberapa hal ya, ada ketentuannya. Yang pertama adalah harus konsentrasi. Jadi orang yang ketika melakukan wawancara atau membuat berita acara pemeriksaan sementara, dia harus konsentrasi ya, supaya tidak terganggu oleh hal-hal yang lain, maka dia bisa saja melakukan wawancara itu di pos satpam atau di suatu ruangan yang tertutup supaya tidak terganggu oleh orang-orang yang di sekitar. Kemudian harus menguasai materi, apa yang terjadi, ya, ini kejadian apa. Dia harus menguasai materi. Supaya apa? Supaya bisa melakukan pertanyaan dengan baik. Nah, bagaimana cara melakukan suatu pertanyaan yang baik adalah Bapak menguasai materi, kemudian menyusun pertanyaannya. Dan daftar pertanyaan apa yang akan ditanyakan itu harus sudah tersusun. Ya, ada pertanyaan umum, ada pertanyaan khusus ya dalam daftar pertanyaan tersebut. Dalam daftar pertanyaan yang umum itu kita menanyakan apakah Bapak dalam keadaan sehat, sehat walafiat, tidak ada tekanan, siapa namanya, usianya berapa, tempat tinggalnya di mana, keterkaitan misalnya dengan kejadian ini apa, apakah Bapak karyawan, ya kemudian apakah Bapak mengetahui hal tersebut dan Bapak mengetahui kenapa Bapak dipanggil untuk dilakukan wawancara. Nah, itu pertanyaan umum. Kemudian kita pertanyaan yang khusus yang lebih mendetail terhadap suatu peristiwanya. Nah, itu dibuatkan ya, disusun daftar pertanyaannya. Kemudian ketika kita sedang melakukan wawancara, maka artikulasi ini adalah bagaimana cara kita berbicara, kemudian intonasinya itu harus jelas, harus terdengar oleh orang yang kita tanya. Kemudian supaya dia mengerti, maka kita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti orang yang ditanyai. Jangan sampai Bapak menggunakan masalah-masalah bahasa-bahasa teknis yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Atau Bapak menggunakan bahasa daerah yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Maka usahakanlah bertanya yang sesederhana mungkin, ya agar mudah dipahami. Ya Bapak boleh menanyakan, apakah Bapak mengerti pertanyaan saya? Itu bisa untuk memastikan bahwa orang tersebut mengerti apa yang ditanyakan. Kemudian saat kita melakukan berita acara pemeriksaan sementara ini, kita harus menciptakan suasana yang baik dan mendukung. Ya, sehingga orang yang kita tanya itu tidak merasa tertekan emosinya ya, tidak merasa tertekan psikologisnya. Contohnya misalnya ketika kita bertanya, rekan kita di sebelah mukul-mukul meja, mukul-mukul dinding misalnya. Itu tidak boleh ya. Kita tidak boleh memberikan tekanan psikologis terhadap tersangka ya. Jadi buat suasananya itu yang mendukung. Nah, kita juga bisa mempelajari jenis-jenis kalimat tanya. Ya, ada beberapa jenis kalimat tanya. Yang pertama adalah kalimat tanya klarifikasi ya dan konfirmasi. Contohnya apa? Apakah benar Bapak tadi malam pukul 21 Bapak sedang berjaga atau bekerja di lokasi gudang? Nah, itu adalah pertanyaan yang klarifikasi atau
meminta konfirmasi. Ya, apakah benar dia ada di sana misalnya ya sebagai saksi misalnya. Kemudian kalimat pertanyaan restoris. Kalimat pertanyaan retoris ini adalah kalimat pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Contohnya adalah, bukankah kita ini adalah orang-orang yang beriman? Nah, itu kan tidak perlu dijawab, ya. Kemudian kalimat tanya yang tersamar, ya. Contohnya adalah, benarkah tadi malam Bapak lewat ke samping gudang, kemudian melihat ada jendela yang terbuka, ya, dan di sebelahnya ada tangga, ya. Nah, ini tersamar. Kenapa tersamar? Karena Bapak ingin menanyakan, memastikan apakah pertanyaannya melihat jendela yang terbuka atau Bapak lewat situ. Nah, itu tersamar. Ya, disamarkan pertanyaannya. Kemudian kalimat tanya yang biasa. Kalimat tanya biasa ini kita mencari atau menggali fakta, ya, faktanya. Nah, fakta-fakta apa saja sih yang ingin kita gali? Itu kita bertanya dengan rangkumannya adalah si Adi demen babi, atau 5W1H, atau 7K. Apa itu si Adi demen babi? Si Adi demen babi ini adalah siapakah, ya, menanyakan orang, apakah menanyakan suatu peristiwa, di manakah menanyakan tempat, dengan cara apakah atau dengan siapakah, mengapakah menanyakan penyebabnya, ya, kemudian bagaimanakah menanyakan suatu prosesnya, ya, kemudian bila manakah. Bila manakah ini menanyakan waktu kejadian atau menanyakan kapan, ya. Nah, itu fakta-fakta yang bisa kita gali dengan pertanyaan tersebut. Nah, kalau kita sudah mendapatkan informasi, ya, baik melalui berita acara pemeriksaan sementara, ya, atau wawancara, ya, pada orang-orang, maka kita bisa membuat laporan. Ya, laporan ini ada beberapa macam atau ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah laporan awal. Laporan awal ini adalah laporan yang harus segera disampaikan pada manajemen, ya. Jangan sampai tertunda, ya. Cukup misalnya informasi yang disampaikannya adalah apa yang terjadi, di mana terjadinya, dan kapan terjadinya. Itu saja dulu, ya, supaya manajemen cepat tahu mengetahui apa yang ada, kejadian apa. Contohnya misalnya ada hal-hal yang bisa saja di lingkungan sekitar kita itu berpengaruh terhadap operasional pengamanan kita. Contohnya misalnya dari jarak 1 kilometer terjadi kebakaran misalnya, ya, atau misalnya di area sekitar ada kejadian tawuran misalnya. Nah, itu harus segera dilaporkan. Atau misalnya Bapak ketika patroli menemukan ada pintu yang dirusak, misalnya ada upaya pencurian misalnya. Nah, itu Bapak harus segera laporkan. Segera saja laporkan, bisa secara lisan, melalui telepon, ataupun melalui WhatsApp misalnya, ya. Yang penting Bapak sampaikan ada apa yang terjadi, kapan dan di mana, ya. Kemudian Bapak informasikan bahwa Bapak saat ini sedang mengumpulkan informasi tambahan. Nah, ketika Bapak mengumpulkan informasi tambahan itu, maka Bapak bisa membuat laporan perkembangan atau progress report. Progress report ini bisa didapat dari tadi hasil dari BAP, ya, untuk menanyakan kepada saksi misalnya, ya, atau Bapak melakukan wawancara. Nah, laporan progress report ini maksimal itu 1 kali 24 jam dan bisa dilaporkan melalui atau menggunakan form laporan kejadian, ya, atau form LAPDI. Form LAPDI ini ada beberapa ketentuan dalam membuatnya. Yang pertama adalah uraiannya itu harus singkat dan padat, ya, tidak bertele-tele. Supaya uraiannya singkat dan padat, maka Bapak bisa menggunakan kaidah namanya kaidah piramida terbalik, ya. Kaidah piramida terbalik. Kaidah Bapak bayangkan suatu piramida, ya, tapi terbalik. Artinya apa? Bagian atasnya lebih luas kemudian mengerucut. Ya, jadi bahwa Bapak menggunakan kaidah piramida terbalik itu menceritakan hal-hal yang umum dulu, ya, menceritakan hal-hal yang umum, kejadiannya apa yang umum, kemudian baru mengerucut ke hal yang lebih khusus lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah piramida terbalik. Kemudian anggota Satpam ketika membuat suatu laporan itu tidak boleh berasumsi. Asumsi ini adalah anggapan anggapan pribadi Bapak. Ya, contohnya apa?
Contohnya Bapak sedang patroli, kemudian Bapak melihat ada panel listrik mengeluarkan asap. Ya, tidak boleh kita berasumsi bahwa telah terjadi kebakaran, ya, karena tidak sesuai dengan fakta. Faktanya apa? Faktanya adalah panel listrik mengeluarkan asap, bukan asumsi terjadi kebakaran. Nah, itu bedanya ya antara asumsi dengan fakta. Ya, jadi Bapak tidak boleh mengeluarkan fakta, pendapat pribadi, tidak boleh. Ya, tapi faktanya saja. Ya, tidak boleh berasumsi ya pendapat pribadi, tapi faktanya saja. Nah, fakta ini apa saja sih? Itu yang tadi kita bicarakan. Ya, si Adi demen babi tadi. Ya, apa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana terjadinya, siapa pelakunya, apakah ada korban, apakah ada saksi, dengan alat apa mereka melakukannya, apa saja dan berapa banyak kerugiannya, dan bagaimana bisa terjadinya, dan mengapa hal itu bisa terjadi. Kemudian dalam laporan kejadian juga anggota Satpam melaporkan ya apa saja yang sudah dilakukan oleh anggota Satpam. Contohnya tadi ya anggota sedang melakukan patroli mencium ada bau yang menyengat, kemudian melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa ada panel listrik mengeluarkan asap. Ketika dibuka itu terlihat ada beberapa kabel yang sudah terbakar. Maka anggota Satpam segera mematikan panel tersebut dan melaporkannya pada teknisi. Nah, itu kejadiannya. Itu fakta-fakta si Adi demen babinya itu ada di sana, ya. Nah, itu yang harus anggota Satpam biasa lakukan ketika membuat suatu laporan, baik laporan lisan langsung ataupun laporan yang tertulis. Laporannya harus tersusun, ya. Tadi apa yang terjadi, kapan, di mana, kalau ada pelaku siapa pelakunya, kalau ada korban ada korbannya, kalau ada saksi dengan alat apa saja, dan berapa banyak kerugiannya, ya bagaimana bisa terjadinya, kemudian mengapa itu terjadi dan tindakan apa yang sudah dilakukan oleh anggota Satpam. Nah, itu yang harus ada di dalam laporan kejadian. Nah, ini bentuk laporan kejadiannya ya. Ada tempat kita bekerja, ya lokasinya, ada lambang satpamnya, ada nomornya, disebutkan di situ pada hari ini, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, bahwa saya, nama anggota satpamnya dituliskan dengan huruf cetak, ya, huruf cetak dan huruf besar semuanya. Anggota satpam nomor badge berapa, bertugas di mana, ya dengan ini menerangkan apa? Suatu kejadian pada hari apa, tanggal berapa, sekira pukul berapa, kejadiannya kejadian apa? Oh, ditemukan panel listrik mengeluarkan asap, ya bukan terjadi kebakaran di panel listrik. Nah, kronologisnya sebutkan, ya, misalnya pada pukul 21, Bapak bersama dengan satu orang rekan melakukan patroli, ya ketika mendekati area gudang, mencium suatu bau yang terbakar, kemudian diselidiki, dicari tahu, ternyata ditemukan ada panel listrik yang mengeluarkan asap. Kemudian ketika dibuka, terlihat beberapa kabel sudah terbakar, dan supaya tidak terjadi konsleting, maka panel itu dimatikan. Dan anggota Satpam segera lapor ke bagian teknisi. Nah, itu ya kronologisnya. Kemudian ditutup. Demikian laporan kejadian ini saya buat dengan sebenar-benarnya mengingat janji dan jabatan Satpam saya sekarang ini. Tuliskan nama, tanda tangani, dan diketahui. Nah, itu laporan kejadian. Ya. Dan kemudian ada lagi yang namanya laporan tuntas. Laporan tuntas ini adalah suatu laporan tertulis yang lengkap, ya, yang lengkap sampai kasusnya ditutup. Misalnya kalau ada pencurian, sampai pencurinya dilaporkan kepada kepolisian, kemudian di pengadilan, dan sudah pencurinya dihukum berapa bulan misalnya. Nah, itu namanya laporan tuntas atau laporan yang lengkap. Ini isinya pendahuluan, ada fakta-fakta yang terjadinya apa saja, dan dianalisa mengapa itu terjadi, ya, dan dibuatkan kesimpulan. Oh, ternyata ini terjadi dikarenakan ada kekurangan pada apa-apa-apa-apa. Ya, kemudian ada saran. Sarannya ini adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk mengantisipasi, untuk mencegah supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Nah, itu disebut laporan yang tuntas. Ya, itu materi hari ini ya.